Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita memasuki podcast kita kali ini, tentunya saya akan memberitahu tentang apa sih gitu podcast kita pada kesempatan hari ini, temanya apa gitu. Mungkin teman-teman semuanya penasaran. Jadi tema kita pada kesempatan hari ini yaitu tentang penerapan teknologi dalam dakwah di dunia digital. Mungkin kita sudah mendatangkan gitu dua narasumber kita. Mungkin dapat memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Sebelum memperkenalkan diri dari kedua narasumber kita, saya memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu perkenalkan nama saya Novi Suciana Putri, dan kedua narasumber saya, silakan. Perkenalkan, saya Rafida, mahasiswi dari UIN Suska Riau. Dan nama saya Dewi Sinta dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Oke, langsung saja ya kita masuki podcast kita pada kesempatan hari ini mengenai penerapan teknologi dalam dakwah di dunia digital. Mungkin langsung saja bertanya nih Kak, kira-kira apa sih gitu dampak yang didapat dari perkembangan teknologi sekarang ini gitu? Mungkin Kakak dapat menjelaskannya gitu. Baik, kalau dampak mungkin lebih banyak positifnya ya Kak ya, karena teknologi zaman dahulu sama sekarang berbeda. Sekarang sudah maju gitu kan, jadi orang pun mudah gitu mengakses sebuah kajian-kajian gitu, mudah di mana saja diakses, kapan saja, dan terjangkau gitu Kak. Oke, berarti perkembangannya sangat bagus ya, apalagi di zaman sekarang. Oke, terima kasih Kak. Yang kedua, langsung saja ya kita bertanya tentang bagaimana sih Kak gitu cara menggunakan teknologi dakwah digital ini dengan baik dan benar. Apalagi yang zaman sekarang susah gitu. Gimana sih gitu caranya atau tipsnya gitu? Nah, tentunya di zaman sekarang kan teknologi semakin canggih. Jadi gimana caranya agar kita tidak terpengaruh oleh berita-berita hoax yang bertebaran di luar sana. Nah, cara kita itu yaitu pandai memilah dan memilih antara informasi yang benar-benar akurat dan dan terpercaya gitu. Jadi jangan mengambil kesimpulan sendiri gitu terkait informasi-informasi yang tidak jelas asalnya dari mana. Oke, mungkin sedikit tips dari dapat diingat untuk teman-teman semuanya bahwasanya kita harus pandai-pandai menggunakan teknologi digital ini sendiri secara baik, tidak gampang gitu mengambil informasi atau yang kita dapat itu secara langsung itu kita percaya gitu dengan berita-berita mungkin ada yang hoax gitu. Jadi harus pandai-pandai gitu menerima dari berita yang baik dan maupun yang buruk. Oke, lanjut kita mengenai pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih tanggapan Kakak nih gitu mengenai berdakwah melalui digital ini sendiri gitu. Nah, kalau menurut tanggapan saya, berdakwah dalam menggunakan digital tuh sangat bagus karena mempermudah Madu'u untuk mencari kajian, mempermudahkan seorang dai juga gitu. Jadi kalau ada yang ingin melihat kajian tuh tidak perlu datang ke tempat, asalkan ada alasannya kayak tempatnya jauh gitu. Jadi bisa dijangkau melalui digital seperti itu. Jadi mungkin dalam berdakwah melalui digital ini sangat mempermudah gitu, apalagi di zaman sekarang ya Kak. Oke, langsung kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa sih Kak gitu dampak dari teknologi digital ini di dalam dakwah? Dampaknya itu pasti ada nilai positif dan juga negatif, mungkin dapat Kakak jelaskan. Nah, dampak positif yang bisa kita ambil dari berdakwah melalui teknologi zaman sekarang yaitu Madu'u atau para pendengar bisa dengan mudah mengakses kajian-kajian dakwah dimanapun dan kapanpun mereka berada gitu. Kemudian kalau berbicara dengan dampak negatif, pasti banyak. Dampak negatif ini salah satunya yaitu tadi dengan adanya teknologi ini para madu'u atau pendengar mereka harus pandai-pandai mencari informasi gitu. Kayak kajian dakwah ini benar atau enggak ya gitu. Dari mana ya asalnya, sumber dalilnya jelas atau enggak kayak gitu. Mungkin itu saja. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaannya kan zaman sekarang nih Kak gitu sudah canggih gitu. Lalu kira-kira bagaimana pandangan
kakak nih gitu mengenai hal para ulama ini masih banyak gitu menjadikan televisi ini sebagai salah satu sarana dakwah. Nah, sebenarnya kalau berbicara soal dakwah melalui televisi, itu tuh sesuai dengan kebutuhan para mad'unya gitu. Karena di zaman sekarang para mad'u itu tidak semua menggunakan ponsel atau pandai bermain sosial media. Nah, jadi kenapa ditayangkan di televisi agar semua dari kalangan masyarakat bisa menjangkau kajian-kajian dakwah. Contohnya saja setelah Ba'da subuh kajian Ustadz Maulana. Nah, setiap habis sholat subuh kan kita bisa langsung nih melihat televisi, mendengarkan kajian-kajian dari Ustadz tersebut. Terima kasih. Oke, jadi mungkin untuk sesuai dengan kebutuhan ya gitu. Itu begitu Kak, gitu sesuai Iya, dengan kebutuhan. Lanjut ya, kita pertanyaan selanjutnya, apakah teknologi dalam berdakwah melalui digital ini efektif atau tidak? Nah, berdakwah di zaman sekarang ini melalui digital ini sebenarnya ada efektif ada tidaknya Kak. Kalau lebih efektif ini kan mungkin lebih mudah dijangkau kapan saja, di mana saja seperti itu. Nah, kalau tidak efektifnya ini mungkin banyak beberapa orang tuh yang belum menggunakan gadget gitu, jadi susah untuk menjangkaunya gitu. Apalagi bapak-bapak ya Pak, Iya. Kak gitu, apalagi Orang nenek-nenek yang tua kurang juga. canggih seperti itu. Jadi sesuai dengan betul yang seperti terdahulu itu sesuai dengan kebutuhan juga, apakah efektif atau tidaknya. Itu tergantung Iya. Oke, langsung ya. Pertanyaan selanjutnya itu apa saja sih Kak gitu hambatan berdakwah gitu melalui teknologi digital? Mungkin ada hambatannya gitu Kak. Gimana tuh Kak? Nah, kalau berbicara soal hambatan tentunya ada gitu kan. Misal nih, kita mengupload video dakwah dari Instagram. Nah, tentu kan ada yang tidak suka dan ada yang suka. Nah, komen-komenan yang maksudnya komen-komenan yang negatif ini yang kayaknya menjatuhkan mental si dai ini gitu. Jadi gimana caranya mental dai ini bisa kuat gitu dari komen-komenan netizen yang buruk tadi. Mungkin setiap untuk mengupload sebuah dakwah mungkin banyak masyarakat yang perjuangan gitu. Kadang ada orang yang tidak suka ataupun mau komentar-komentar yang tidak bagus. Mungkin itu salah satu hambatan ya mungkin Kak. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir nih gitu. Seberapa pentingkah gitu teknologi digital ini dalam berdakwah di zaman sekarang ini? Pasti sangat penting ya Kak gitu. Apa saja sih gitu? Dapat dijelaskan. Mungkin sangat penting Kak, karena apalagi di zaman anak sekarang Kak ya, yang jarang mungkin ikut kajian tuh jarang gitu. Jadi mungkin mereka bisa melihat di handphone seperti itu. Kemudian di zaman sekarang kan tidak hanya ini ya, para orang tua juga kadang para orang dewasa juga kayak mereka tidak punya banyak waktu untuk datang ke masjid gitu. Jadi melalui gadget ini mereka bisa melihat kajian misalnya sambil bekerja atau sambil melakukan aktivitas lainnya Kak. Jadi gampang gitu untuk mencari penceramah yang kita gemari Iya, gitu, apalagi di media Mudah sosial dijangkau. seperti YouTube gitu. Iya, betul. Oke, sangat berguna ya teman-teman tentang pentingnya teknologi digital berdakwah di zaman sekarang gitu. Apalagi udah canggih lah gitu dalam berdakwah, tidak hanya di masjid atau mendatangkan penceramah gitu secara langsung, tetapi kita dapat mengaksesnya itu dengan santai gitu dalam keadaan rebahan, bahkan kita bisa berkumpul dengan teman-teman. Mungkin itu saja ya Kak gitu. Podcast kita kesempatan hari ini sangat berguna gitu. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan diri gitu untuk hadir dengan podcast kita dengan tema penerapan teknologi dalam dakwah di dunia gitu. Terima kasih kakak semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Oke, mungkin itulah sedikit tentang pembicaraan gitu mengenai podcast pada kesempatan hari ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.